Dulu Akang bangun di sini tahun berapa? Paling 10 tahun. 10 tahun yang 10 lalu. tahun Iya, di Bapak. sini. Iya. Jelas gue di dia sisi situ. Iya. Ampun, aing. Pak, tilu keluarga abdi. Seberapa orang di dia Tilu teh? keluarga, Pak. Ibu keluarga 11 jiwa. Ah, Akang yang bangun pertama di sini. Iya. Tahun berapa kasih tuh Ciburuy teh? Tahun 70-an. 80-an. Ayeuna kan beren. Da kuring mah keur bongkar kamari tepati apanya. Nggak begitu wartawan nanya. Jadi Akang teh bener imahna teh dikembalikan fungsina jadi fungsi situ. Akang teh lieur ayeuna teh. Teh gaduh. Kudu Ieu teh pindah gaduh ka mi, mana? teh gaduh kadana. Pindah kana. Mangkaningan tilu keluarga. Iya. Imah teu boga. Teu boga. Jaba kudu digusur. Digusur. Dibalikeun deui ka situ. Ayeuna rencana mau pindah kemana? Teh gaduh arto. Oh teu boga duit. Malah. Oh juk-juk bongkar bingung. Ya bingung. Oh Kemana ke? Harek pindah ke mana tuh Iro? Kata Bali ya. Hah? Kota Bali. Nya rencana kieu anu tahap pertama mun ngontrak di mana? Eta anu baru kebon Oke, nu kebon sabaraha lega. Lega. anu jadi bersih. Ente di mananya? Maksudna rek bangun di kebon. Teu bade banget. Aya di bumi. Aya bumi. Oke, kedah sabaraha kontrakan. Di dia teh aya tanah lega. Anu di luar situ. Aya kada di peser. Henteu maksudna teh saya merek nanya aya tanah lega teu. Aya. Misalnya tanah sehektar. Ayanya kan Kebon. RW 16. Hargana teu mahal. Hargana teu mahal teuing. Sabaraha? 7 jutaan. Satu baktenya. Pada main apa satu bak 15, Pak. Terus satu bak teh sabaraha meter? 14 meter persegi. Oh iya murah. Ieu teh sabaraha imah ieu teh nu kudu pindah teh? Aya berjalanan dua. Abdi ngawulang abdi ini. Ya kan kuring teh keur mikiran ya mikiran ngabangun imah di eta komplek. Gitu di deket tapi ulah tanah deket situ. Tanah kebon keur mikiran ieu teh. Ngabangun imahna imah panggung. Deket situ pantes meureun. Bener teh. Bener teh. Keur mikiran ieu teh. Sabab akangna balager. Jadi lamun akangna ka abdi poporongos mah aing dipanggil. Kulantaran akangna bager jadi kuringna ge tersentuh. Lamun balager nya. Nu kahiji engke sabuat ngontrak disiapkeun jang kontrakanana duitna. Sakepala keluarga dibere 10 juta ewa. Kita ngontrakkeun lah minimal jeung 1 tahun nya. Sambil ke gubernur rek nyiapkeun solusi jeung imahna. Tapi ia lain ngabantu warga nu ngalangar cicing di tanah negara. Bukan. Saya membantu warga yang baik, yang tidak punya kemampuan ekonomi. Jadi nu dibantu ku kuring jelema miskin nu bager. Jadi sok akang kumaha bagaimana akang teh jadi bagaimana? Upami dialikeunnya nya pasal we upami misalkan aya bisa alhamdulillah teu teh aya da abdi tos nyicingan. Henteu. Kulantaran akang ikhlas kuring ge boga hate. Iya warga kuring kudu ngageser ti imahna ku teu boga, ya kan? Teu boga tempat cicing beureun kemiskinan nambah. Daripada kemiskinan nambah kan kuring kudu nyalametkeun kemiskinan. Kakak teh miskin. Pindah ti dia tuh bikin miskin deui. Kan? Minimal kan sekarang oke lah, minimal ada ketenangan dulu, punya tempat kontrakan. Nanti akangnya kerja kan selesai urusannya nanti semuanya. Sungguh sangat disayangkan ya, ada sebuah video yang mengatakan kalau Pak Deddy Mulyadi ini ada di Jakarta, di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Ya, antusias katanya warganya menyambut kedatangan Pak Deddy Mulyadi. Nih videonya. Siapa yang sangka Kang Deddy sebagai Gubernur Jabar saat berkunjung ke Cipinang, Jakarta disambut lautan manusia yang penuh semangat. Dan pemandangan luar biasa itu seolah menjadi bukti nyata bahwa Kang Deddy bukan sekadar pemimpin daerah, melainkan sosok gubernur se-Indonesia yang benar-benar dicintai rakyat. Tuh,
Ini adalah perbuatan salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab kalau kata Empo mah ya. Kalau misalkan emang bener lu ini fansnya Pak Deddy Mulyadi, yang suka sama Pak Deddy Mulyadi, coba lu cross check dulu sebelum meng-up video tersebut ya. Hah? Video itu tuh video lama, video tahun 2025 bulan Mei tanggal 7 ya. Pak Deddy Mulyadi kunjungan ke Cipinang Cirebon, bukan Cipinang Jakarta Timur sekarang ya. Kebiasaan nih ya. Dan di sini juga sangat disayangkan juga Mas, banyak rakyat yang termakan gitu atas informasinya si video tersebut ya, sebelum riset dan cari informasi terlebih dahulu begitu. Soalnya nih ya, kalau mau lihat-lihat dari video tersebut itu banyak komentar-komentar istilahnya mah, Pak Deddy Mulyadi ngapain segala datang-datang ke provinsi orang, serobot ke daerah orang, provinsi orang, daerahnya sendiri aja masih banyak yang belum ditangani, daerahnya sendiri aja masih banyak yang belum diatasi, kayak begitu. Ujung-ujungnya mah walaupun narasinya membaguskan Pak Deddy Mulyadi, tapi secara tidak langsung menggiring pemikiran rakyatnya, menggiring pemikiran orang, netizen, warga Jawa Barat ataupun warga di luar Jawa Barat, bahwa Pak Deddy Mulyadi ini tuh adalah sosok seorang yang haus validasi, yang pencitraan, yang sukanya serobot ke daerah-daerah provinsi-provinsi lain begitu. Padahal mah kagak, Pak Deddy Mulyadi kagak kayak begitu. Ini video lama ya, video di Cipinang Cirebon, bukan di Cipinang Jakarta begitu. Ini mah roman-romannya kalau Empo liatin mah dari komentar-komentarnya gitu ya, sudut pandang Empo nih secara tidak langsung mau ada mengadu domba antara Provinsi Jakarta dan Provinsi Jawa Barat begitu. Kebiasaan lu kurang rapi lu bermainnya, ketahuan tuh sama Empo. Kagak percaya nih, video ini video Pak Deddy Mulyadi waktu di Cirebon nih ya, Empo liatin tuh. Lu fokusnya ke umbul-umbul sama ke apa itu namanya tuh ya, ini apa, ini bidan tuh, tiang bidan tuh. Itu sama, terus lo lihat tuh posisinya tuh, tanggal berapa tuh di up-nya tuh, ada salah satu akun TikTok juga tuh, tanggal 7 bulan Mei tuh ya, sama kan sama tadi video yang Empo up di atas ya sebelumnya. Cerdas dikit lah ya, jangan terlalu termakan dengan informasi-informasi orang-orang yang tak bertanggung jawab seperti itu begitu. Yang kayak begini nih yang bahaya nih ya, terkait penjatuhan Pak Deddy Mulyadi secara langsung, mencari-cari kesalahan, menjelek-jelekan Pak Deddy Mulyadi udah kagak mempan, secara tidak langsung sekarang ngambil jalan halus, ngebagus-bagusin, dibungkus dengan pemberitaan ngebagus-bagusin Pak Deddy Mulyadi, tapi di dalamnya itu ada intisari pemberitaan yang menginginkan adu domba antara Jawa Barat dan Jakarta begitu ya. Kalau emang benar nih lu up pemberitaan itu yang aktual, ambil videonya, video yang benar, itu mah video lama. Gua jitak juga lu, kagak bisa lu ngibulin gua. Udah, bye. Sungguh sangat disayang. Jakarta kesayangan Om Jen, nih Rafka sudah mandi, sudah ganteng, ya kan? Sudah mandi, sudah bajunya sudah baru, celananya sudah baru, sudah minum obat gatel kan, sudah diperiksa sama dokter. Dan tadi Om Jen udah umumkan di TikTok, tadi diurusin sama teteh lah, saya tak sama Om Yandi, tadi mandinya di Om Yandi. Terus baru raya lengkap. Uang Ingat tuh sama kak duit. Udah itu nanti udah dikasih sama Om Jen, dititipin uangnya. Nah ini kakeknya datang nyusul ke sini. Ya jadi memang ini menurut kakeknya ibunya sudah meninggal. Menurut kakeknya bapaknya kerja buruh bangunan, pulangnya malam terus, sehingga anak ini nggak terurus jadi kabur-kaburan. Tapi kadang suka dicari katanya sama bapaknya, sama kakeknya juga. Nah, karena nggak ketemu entah di mana ini kaburnya kemana. Tadi juga Om Jen nemuinnya depan BJB. Nah sekarang seizin kakeknya, nanti kakeknya cerita sama bapaknya. Rafka arek Mas Andre. Mas Andre. Iya, sekolah. Ya, Supaya pinter. Hayang jika saha. Pak Jen. Ini bapak saya nyebutnya. Om Jen. Terus hayang jika saha deh. Jen sama Pak Deddy Mulyadi.
yang jika objek yang jika pada awas jadi ajarna kudu pintar ya. Jangan mandi. Jadi tadi ditemukan oleh Om Jen ternyata sudah 5 hari dia tidak mandi. Pantas gegetren. Ngadeg-deg. Sebab lapar mana tadi? Lapar dia. Entahlah kalau nggak ketemu sama Om Jen dia mungkin tidak makan. Dia gemetar mana. Ya. Oh, seminggu nggak pulang. Dia seminggu nggak pulang. Artinya dia entah ketemu makan atau tidak. Makanya dia ketemu lagi dalam posisi gemetar tadi. Semangat. Akhirnya diantarkan ke Pak Iwan. Ya. Nanti di pesantren ini di Cereok nih dianterin sama Pak Iwan. Jakarta kesayangan Om Jen nih. RUU Perampasan Aset adalah salah satu yang benar-benar kita inginkan untuk segera bisa diwujudkan sama karyawan-karyawan kita. Kenapa? Teman-teman, 68% orang Indonesia itu masih hidup dalam kemiskinan menurut data World Bank dengan penghasilan 8 US dollar per hari atau kurang gitu ya. Padahal kekayaan alam kita itu sangat melimpah banget, banyak banget datanya kalau kalian cari ya betapa luar biasa kekayaan rakyat Indonesia, alam Indonesia. Tapi kok bisa rakyatnya miskin? Ya karena kekayaannya dirampok dan tidak ada pemerataan atau persebaran kekayaan yang benar-benar menyentuh dan mensejahteraan masyarakat. Kenapa RUU Perampasan Aset ini bisa jadi bagus banget? Salah satu cara yang bagus gitu ya untuk juga ikut memerangi korupsi. Yang pertama, kalian udah pernah lihat ya kasusnya Gayus Tambunan atau koruptor-koruptor lain yang korupsinya itu triliunan rupiah, ratusan miliar gitu kan. Yang itu kalau kita kerja, kita punya babi ngepetnya ngepet sampai ribuan tahun pun mungkin nggak akan dapat. Kita kerja jujur sampai kaya apapun mungkin nggak akan pernah tercapai. Ya kenapa? Ya karena kekayaan sebesar itu dipertanyakan dari mana orang bisa kaya sampai sebesar itu. Orang yang korupsi sudah sebesar itu di kasus sekarang mereka bisa enak-enakan aja tuh masuk penjara 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun atau bahkan mungkin 15 tahun. Tapi keluarganya masih hidup kaya raya. Dan mereka bahkan bisa saat udah keluar penjara mereka pun masih kaya raya. Jadi ini tidak memberikan efek jera terhadap para koruptor-koruptor. Mereka nggak takut kok untuk dipenjara. Kenapa? Ya kan kita udah pernah lihat kan bagaimana cuplikannya saat mereka di penjara. Gayus Tambunan ternyata jalan-jalan nonton tenis. Ternyata kamarnya dalam penjara itu disulap sedemikian rupa. Jadi di penjara itu bukan lagi efek yang luar biasa menakutkan terhadap koruptor. Itu udah gagal memberikan efek jera. Sedangkan orang-orang yang korup ini kan adalah orang-orang yang maruk kan, yang nggak pernah merasa puas dengan kekayaan apapun yang mereka ambil. Nah, jadi RUU Perampasan Aset ini tepat banget menyerang langsung core orang-orang yang maruk harta. Karena kalau sampai kamu terbukti korupsi, semuanya itu bakal disita. Bahkan aku nonton penjelasan dari Pak Mahfud MD di salah satu podcast gitu ya, menjelaskan bahwa saat orangnya keluar negeri, lari ke luar negeri, seperti banyak karyawan-karyawan kita tuh yang suka lari ke luar negeri, itu asetnya bisa ditahan dulu sama negara sampai nanti bisa dibuktikan dia benar atau salah. Kalau memang dia benar mungkin bisa dikembalikan, kalau enggak ya ditahan untuk negara gitu. Alasan kedua, kita jadi bisa mengembalikan kekayaan negara balik lagi kepada rakyat. Jadi yang udah dicuri dikembalikanlah kepada rakyat lagi. Nah ini semoga nanti jelas ya di RUU Perampasan Aset kemana duitnya itu akan dilarikan untuk diperuntukkan apa. Transparansinya harus jelas karena kita nggak mau nanti udah disita malah dijual di antara mereka nanti atau dibagi-bagi di antara mereka lagi. Tapi semoga enggak ya, semoga ini nanti bisa benar-benar dikembalikan ke rakyat. Mungkin bisa untuk bangun rumah sakit, bangun sekolah, mendukung program-program pemerintah yang lain yang udah berjalan, yang bisa benar-benar mensejahterakan rakyat. Jadi apa yang memang milik rakyat itu harus kembali kepada rakyat. Apa yang sudah dirampok dari rakyat harus kembali lagi ke rakyat. Yang ketiga, kepercayaan publik terhadap hukum itu nanti bisa semakin meningkat teman-teman. Karena kenapa? Tahu nggak sih, Corruption Perception Index Indonesia itu 37 dari 100. Jadi memang persepsi korupsinya itu tinggi banget gitu ya. Nah kita perlu nih untuk rakyat sendiri, untuk kita bisa mengembalikan kepercayaan pelan-pelan kepada karyawan kita. Karena kemarin udah nggak percaya banget, udah kesal banget, udah dihianati berkali-kali, udah nggak mungkin bisa lagi nih. Nah tapi semoga ada itikat-itikat baik yang benar-benar mengedepankan apa yang dimaui oleh rakyat, yaitu ini, RUU Perampasan Aset ini. Dan semoga ini juga nanti bisa jadi jalan untuk kita memperbaiki citra secara internasional. Banyak perusahaan asing yang lebih memilih Vietnam, yang memindahkan pabriknya dari Indonesia ke Vietnam karena mereka pemberantasan korupsinya itu sangat serius teman-teman. Atau ke Cina misalkan, pemberantasan korupsi di sana sangat serius. Investasi nggak akan mau masuk kalau misalkan korupsi masih terjadi secara besar-besaran. Karena kalau orang mau invest ke suatu negara, perusahaan mau datang, korupsinya gede, berarti mereka harus nyogok sana sini untuk bahkan bisa beroperasi. Padahal ngapain? Mendingan mereka pergi ke negara yang memang udah nggak ada korupsinya, karena toh sumber daya manusianya nggak beda-beda banget gitu kan. Nah inilah yang sebenarnya kita pengen kembalikan. Jadi yuk kita kawal terus sampai RUU Perampasan Aset ini bisa segera disahkan dan koruptor bukan cuma masuk penjara tapi juga dikembalikan harta-hartanya kepada rakyat.
RUU perampasan aset adalah salah satu yang benar-benar kita inginkan untuk segera bisa diwujudkan sama karyawan-karyawan kita. Kenapa? Teman-teman, 68% orang Indonesia itu masih hidup dalam kemiskinan menurut data World Bank dengan penghasilan 8 US dollar per hari atau kurang gitu ya. Padahal kekayaan alam kita itu sangat melimpah banget, banyak banget datanya kalau kalian cari ya betapa luar biasa kekayaan rakyat Indonesia, alam Indonesia.